Tapi hati-hati ya mainnya ya. Iya, Bu. Awas jatuh ya. Aduh, Ibu. Aduh, sakit. Aduh, Ibu sakit. Aduh, sakit. Astagfirullahaladzim, Edo. Aduh, sakit. Kan ibu bilang tadi, jangan lari-lari tuh kan. Edo, Aduh, sakit. Edo, Oh, kenapa Edo? ini mas kepleset dia. Aduh, sakit. Kamu ini jadi ibu gimana sih? Udah beres banget urusannya sampai jatuh gini lah. Kamu tuh jangan asal ngomong mas. Saya di dalam lagi banyak kerjaan, lagi nyetrika baju. Ah, banyak alasan kamu. Aduh, sakit, Bu. Harusnya kamu juga ikut bantuin dong, mas jagain anak-anak di rumah. Jangan cuma tidur doang kerjanya. Berani kamu ngomong gitu sama saya? Hah? Dengar ya, kalau kamu nggak keluar sana, saya ceraikan kamu. Hah? Pak Ustadz, ini mungkin suaminya khawatir sama anaknya terjadi kenapa-napa. Tapi kok suaminya memperlakukan istrinya seperti itu, bertanya apa, tidak dijawab apa, tiba-tiba langsung menampar aja nih Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, tadi cerita dari Buria memang kita prihatin Mas Farid ya. Jadi yang pertama yang harus diingat bahwa orang berkeluarga itu tujuannya adalah beribadah. Itu yang penting harus difahami. Kenapa ini difahami penting? Sebab kalau orang berkeluarga itu niatnya adalah dalam rangka beribadah pada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka orang beribadah itu ya mesti harus mengikuti tuntunan dan tata cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk bagaimana ketika misalkan suami istri, kemudian punya anak, kemudian istrinya sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kemudian anaknya sedang menangis. Jadi dalam kaitan semacam ini, inilah saya kira pentingnya bekerja sama seorang suami dan istri, apalagi tadi kan dijelaskan suami beliau di rumah, jadi tidak langsung kemudian seakan-akan tanggung jawab apa itu menunggu anak, merawat dan seterusnya itu pure murni hanya urusan seorang istri saja, tapi apa itu seorang suami juga sama harus bekerja sama. Kan kita pernah mendapatkan teladan dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW ketika kain beliau itu robek, dan apa yang dilakukan sebenarnya kalau dalam konteks sekarang kan bisa jahitkan, jelaskan kan bisa, tetapi Rasul tahu betul bahwa beliau bisa mengerjakannya sendiri, maka tidak langsung meminta tolong kepada istri beliau, dan kemudian Rasul menjahitnya, sehingga di dalam satu riwayat itu kan dijelaskan istrinya, ya Rasulullah kenapa Anda melakukan itu, kemudian Rasul bukan kemudian marah, kamu sih enggak, tidak, tetapi Rasul dengan tersenyum, ini bisa kita kerjakan. Apa maknanya? Pelajaran untuk kita yang sudah berkeluarga, para pemirsa sekalian, pelajarannya adalah inilah pentingnya seorang suami memahami kedudukan ke istri. Sebab tugas istri sangat berat, kelihatannya ringan, tetapi 24 jam penuh Mas Farid kerja di rumah. Lah, kasus tadi boleh misalkan kita begitu penuh kehati-hatian menjaga anak, tetapi tidak serta-merta kemudian langsung main tangan. Berulang-ulang kita tegaskan melalui forum yang baik ini bahwa Rasulullah SAW itu dikenal sebagai orang yang berperangai halus, berperangai budi pekerti yang mulia kepada istri, kepada orang, kepada masyarakat, bahkan kepada orang non-muslim sekalipun. Apalagi ini adalah sebagai seorang istrinya, bahkan panggilan-panggilan Rasul yang mesra itu kan memberikan nilai edukatif untuk kita semua dalam berumah tangga. Iya. Oke, Ibu, apakah setiap marah suaminya Ibu itu selalu mukul? Pasti, Mas Farid. Saya kadang malu sama tetangga kalau dia tuh suaranya keras-keras banget gitu kan. Malu Pak Ustadz saya. Pernah nggak bertanya gitu Ibu sama suami, kenapa mukul saya terus gitu misalnya? Kadang sih dia ada katanya cuman gimana ya, karakter dia tuh susah kayak dirubah gitu. Tetap nanti begitu lagi, minta maaf pernah gitu, tapi nanti begitu lagi gitu. Ada nggak mungkin yang dia pernah selain mukul gitu, ada keucap gitu, apa yang dia pernah rasa protesnya mungkin terhadap apa gitu yang terjadi di rumah gitu? Enggak sih, ada. Dia tuh orangnya komunikasi jarang sih, maksudnya Jarang. nggak pernah harusnya gimana nggak pernah ngomong gitu Pak Ustadz. Mas Farid. Oke, artinya gini, kekerasan selalu ada di situ Pak Ustadz, selalu Buria yang jadi korbannya nih Pak Ustadz. Ini gimana cara menyikapinya nih, apa yang harus diambil langkah dari Buria? Yang pertama mungkin Mas Farid ini apa ya, perlu bukan kita bercerita pada orang lain, tapi mungkin perlu ada orang yang dituakan, yang disegani, yang bisa memberikan nasihat. Bisa saja para pemirsa sekalian, kenapa ada suami yang seperti yang disebutkan oleh Buria tadi, mungkin karena ketidakfahaman dia tentang hukum agama. Bagaimana relasi seorang istri dengan suami, seorang suami dengan istri, istri dengan
dengan suaminya. Padahal Bu Ria ini kan sudah luar biasa tadi diceritakan pengabdiannya, pengkhidmatannya di rumah tangga bersama anak dan suaminya. Tetapi kan suaminya kemudian main tangan. Sekali lagi para pemirsa sekalian, Rasul sangat mencela kepada suami-suami yang suka main tangan tanpa ada penyebab yang dibutuhkan menurut agama. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Rasul menyatakan Allah menjauhkan rahmat kepada suatu keluarga yang ketika diantara keduanya itu main kasar, ucapan-ucapan yang buruk, perangai yang buruk. Ini adalah bagian dari bahwa rahmat Allah itu tidak diturunkan, sulit sehingga keluarga itu akhirnya apa? Muncul konflik. Itu adalah bagian dari cara. Yang kedua, Bu Ria mungkin bisa ditempuh cara adalah bagaimana diajak untuk ke tempat-tempat masjid-masjid taklim, ke tempat-tempat pendidikan yang bisa memberikan pencerahan. Gunanya apa? Gunanya apa? Supaya alam pikiran, mindset dari suami itu bisa terbuka sehingga tahu, wih, ternyata saya melakukan ini, ternyata ini adalah perbuatan dosa, baru tersadarkan. Tadi sudah diawali dengan langkah yang baik, yaitu meminta maaf itu sudah baik. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada beberapa jenis nafsu, nafsu ammara, ada nafsu lawama, ada nafsu mutmainnah. Nah ini adalah yang paling menonjol adalah nafsu amaranya, amarah yang meledak-ledak meskipun setelah itu kemudian minta maaf, tapi pengulangannya lagi, yang terutama yang tidak dibenarkan adalah main tangan dan main kasar tadi. Nah, ibu dengan suami ibu, mohon maaf, punya berapa anak? 2 anak. 2 anak. Oke. Nah, sikap suami ibu ke anak-anak juga kasar? Sama kedua anak saya kasar. Ya Allah. Anak saya kebetulan yang bontot tuh autis. Waktu saya hamil mungkin saya tertekan ya, jadi dia autis. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, dengan anak yang juga berkebutuhan khusus itu juga dia perlakuannya kasar? Ya mungkin kan kalau anak autis agak kurang bisa dengar dibilangin gitu ya. Dia kan dunianya sendiri. Jadi kadang dia lebih galak. Kalau yang normal kan agak takut gitu Pak Ustadz, Mas Farid. Jadi jarang sekali dia marah sama yang normal. Kalau ini Pak Ustadz punya 2 anak yang terakhir ini berkebutuhan khusus, tapi justru dia tidak menanganinya lebih baik, tapi justru malah lebih marah nih sama anak yang berkebutuhan khusus nih Pak Ustadz. Iya, para pemirsa, kalau kita dianugerahi anak, yang pertama bersyukurlah. Banyak orang yang menginginkan anak, tetapi Allah belum memberikan kepercayaan, belum memberikan amanah pada itu. Yang kedua, setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kasus Bu Ria ini memiliki dianugerahi 2 anak, yang satu kita tidak menyebutnya normal, tidak normal, bukan. Yang satu sebagaimana siat umumnya, yang kedua adalah berkebutuhan khusus yang disebut dengan autis. Autis memang berbeda, kelihatannya orang modelnya apatis, namanya autis kan apatis, kelihatannya tidak peduli kan. Tapi sesungguhnya kalau anak ini dididik itu memiliki kemampuan matematis yang sangat kuat sekali. Kemampuan matematiknya yang suatu luar biasa. Memang berpikir refleksinya kurang, tetapi ini dia tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Karena itulah ini cocok orang arsitek, dan banyak sekali anak-anak autis itu biasanya adalah orientasinya adalah sana. Kalau kita lihat di dalam bagaimana pendidikan untuk anak-anak autis. Sekarang itulah apa? Pendekatannya berbeda, cara pandangnya berbeda, cara mengasuhnya berbeda. Justru ketika kita memberikan kasar pada mereka, maka daya stimulan dia itu akan semakin tumpul dan kemudian daya refleksnya menjadi hilang. Dan inilah tanpa kita sadari, kita telah mematikan potensi anak kita yang sungguhnya ini adalah investasi berharga pada kita. Jadi para orang tua sekalian, inilah kalau menghadapi anak yang biasa, perlu kesabaran, maka ketika menghadapi anugerah anak kita yang berkebutuhan khusus, kesabaran kita itu mesti berlipat-lipat. Saya memberikan contoh Mas Farid ya, mohon maaf. Saya beberapa kali berdialog dengan guru-guru pengajar tunanetra, tunarungu dan macam-macamnya. Ketika saya menyampaikan kepada mereka pengalaman saya mengajar, misalkan, wah saya ini punya mahasiswa, kalau kita ajarkan kadang-kadang 1 surah ini aja sekali 2 kali itu repot penjelasannya. Ustadz, itu baru 2 kali kata dia. Kami mengajarkan cara membaca basmalah saja, itu belum tentu 1 bulan selesai. Apa maknanya? Maknanya adalah betapa kesabaran sangat dituntut ketika berhadapan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan ketika kita memahami itu, maka berarti sesungguhnya kita sedang menempuh jalan kebaikan beribadah kepada Allah. Ya. Baik, Ibu Bu Ria katanya temperamen itu bahkan katanya sempat mau nusuk Ibu pakai pisau ya, betul? Iya betul. Itu gimana ceritanya kejadiannya? Ya waktu itu kan saya lagi sibuk ngurusin anak saya yang autis, itu nangis terus kan, dia nangis. Saya kan nggak kedengeran dia ngomong dari dalam. Langsung dia nyamperin marah. Langsung di sini saya nih. Ya. Aku nggak mau. Ya Allah sayang, kamu itu
kenapa sih? Nih lihat nih ibu bawain mainan ini lucu banget loh. Aku nggak mau, Mama. Aku maunya mainan. Iya nanti ibu beliin, janji ibu janji beliin mainan nanti. Iya. Aku mau. Iya. Iya pokoknya nanti ibu beliin ya. Apa Sama sama Ibu aja dulu ya. Ria, dengar gak sih? Aku nggak mau. Gue lapar mau makan. Iya sabar mas, saya lagi diemin dulu Dina nih, nangis. Gue butuh makan, ambilin sekarang juga. Lihat ini, nggak ada makanan di rumah kita. Kamu tuh nggak pernah ngasih aku uang. Kalau kamu mau makan minta uang dong sini. Gue butuh makanan, Ria. Ngapain lu keramain gue, hah? Kamu tuh marah-marah terus mas, sampai nggak peduli sama anak istri. Gak peduli sama anak istri lu bilang, ha? Masuk. Siapa lu ya? Ampun, Bajang!